mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Keamanan Sistem Database. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Nanyamudin, dan di teman sebelah saya adalah saya Nabila Nurul Hamid. Sebelahnya dan saya Sigit Radila. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan data sebagai aset paling berharga bagi organisasi maupun individu. Basis data berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi yang harus dijaga dari ancaman internal maupun eksternal. Kasus kebocoran data yang marak terjadi menunjukkan lemahnya sistem keamanan yang diterapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi keamanan database yang komprehensif untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Rumusan masalah. Apa pengertian basis data dan perannya dalam sistem informasi? Yang kedua, ancaman apa saja yang dapat mengganggu keamanan basis data? 3. Teknik pengamanan apa yang dapat diterapkan untuk melindungi basis data? Keempat, bagaimana implementasi pengamanan basis data dalam praktik nyata? Tujuan, menjelaskan pengertian dan fungsi basis data. Yang kedua, mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan basis data. Yang ketiga, mendeskripsikan teknik dan pengamanan basis data. Keempat, memberikan gambaran implementasi dan pengamanan database dalam organisasi. Bab 2. Pembahasan pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terstruktur dan saling berhubungan, disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data dikelola oleh perangkat lunak yang disebut database. Manajemen sistem DBMS seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server. Kemudian ada teknik pengamanan basis data, autentikasi dan otoritasi, backup dan recovery, kemudian ada audit dan monitoring, dan patch management, serta database firewall. Dan ada ancaman terhadap basis data, yaitu SQL injection, malware atau ransomware, kemudian ada insider threat, social engineering, dan human error, serta DDoS attack. Kemudian implementasi pengamanan database. Yang pertama, langkah implementasi, kemudian database firewall untuk melindungi dari serangan, kontrol akses berbasis peran atau RBAC, ada compliance dengan standar keamanan seperti ISO 27001. Kemudian ada patch management untuk menutup celah keamanan. Studi kasus pada perusahaan e-commerce, data pelanggan dienkripsi dengan AS256, login menggunakan MFA, audit log dipantau real time, dan backup harian disimpan di cloud. Kemudian ada tingkat keamanan pada database. Yang pertama, keamanan fisik. Keamanan fisik lokasi tempat sistem komputer berada harus aman secara fisik. Hal ini mencakup perlindungan dari kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, pencurian perangkat keras, maupun tindakan vandalisme. Kemudian ada keamanan manusia. Faktor manusia merupakan salah satu aspek paling kritis dalam keamanan database. Wewenang pemakai harus diatur dengan hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan akses. Dan ada keamanan sistem operasi. Sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan database harus bebas dari kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak berwenang. Celah keamanan pada sistem operasi memungkinkan akses ilegal ke data, terutama karena sebagian besar sistem database terhubung dengan jaringan dan dapat diakses dari jarak jauh. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Keamanan basis data merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sistem informasi. Database tidak hanya menyimpan data, tetapi juga menjadi pusat integrasi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Ancaman terhadap database dapat berasal dari
luar maupun dalam, seperti serangan SQL, injection, malware, maupun penyalahgunaan akses oleh pengguna internal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penerapan teknik pengamanan yang komprehensif, mulai dari autentikasi dan otorisasi, enkripsi data, backup dan recovery, hingga audit, serta monitoring. Selain itu, aspek fisik manusia dan sistem operasi juga harus diperhatikan agar keamanan database benar-benar terjaga. Dengan penerapan strategi keamanan yang tepat dan berkesinambungan, organisasi dapat melindungi data dari ancaman, menjaga reputasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.